Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Rafli Wahyu Albani dengan NIM 20510076, Prodi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Malikus Saleh. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester yang sudah diberikan kepada saya oleh Bapak Arif Rahman SHMH selaku dosen mata kuliah Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual kelas 4A. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan pertama. Jelaskan prinsip haki dalam bentuk TRIPS WTO disertai dengan contohnya. Menurut saya jawabannya adalah prinsip hak kekayaan intelektual dalam perjanjian TRIPS WTO adalah yang pertama itu prinsip Pareto determine. Yang kedua, prinsip Intellectual Property Convention. Yang ketiga, prinsip National Treatment. Yang keempat, prinsip Mons Favor Nation, prinsip Exhaustion. Yang dimana prinsip Pareto determine adalah ketentuan yang memberikan kebebasan kepada para anggotanya untuk menentukan cara-cara yang dianggap sesuai untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam perjanjian TRIPS WTO ke dalam sistem hukum di negaranya dan menjadi hukum mereka. Adapun yang kedua, prinsip Intellectual Property Convention adalah ketentuan yang mengharuskan para anggotanya untuk menyelesaikan peraturan perundang-undangan dengan berbagai konvensi internasional di bidang hak kekayaan intelektual. Adapun prinsip yang ketiga, yaitu prinsip Nation Treatment. Prinsip ini ditentukan dalam pasal 3 TRIPS WTO yang mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual yang sama antar warga negaranya sendiri dengan warga negara lain anggotanya dengan memperhatikan beberapa pengecualian yang telah ada berdasarkan Konvensi Paris, Konvensi Bern, Konvensi Roma, dan IPIC Treaty Washington pada tahun 1989. Adapun prinsip yang keempat, yaitu prinsip Most Favor Nation. Prinsip ini sebagai prinsip perlakuan istimewa bagi negara tertentu yang tertuang dalam pasal 4 TRIPS WTO. Prinsip ini memuat ketentuan yang mengharuskan para anggotanya untuk memberi perlindungan hak kekayaan intelektual yang sama terhadap seluruh anggotanya. Prinsip ini menghindari terjadinya diskriminasi suatu negara terhadap negara lain dalam memberikan perlindungan hak cipta atau hak kekayaan intelektual. Adapun prinsip yang kelima, yaitu prinsip Exhaustion, adalah ketentuan yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa berdasarkan perjanjian TRIPS WTO. Contohnya adalah misalkan dalam bidang hak cipta, beberapa konvensi internasional yang berlaku bagi negara pendatangnya adalah Beijing Treaty on Audiovisual, WIPO atau WCT, WIPO Performance and Phonograms atau WTT. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, jelaskan fungsi dan sifat daripada hak cipta. Fungsi daripada hak cipta itu adalah perlindungan hak moral sebagaimana dan perlindungan hak ekonomi. Adapun sifat daripada hak cipta itu sendiri yaitu
Yang pertama, pencipta atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program komputer itu harus dilindungi. Yang kedua, apabila suatu ciptaan terdiri dari beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih. Yang ketiga, apabila suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pemimpinan dan pengawasan perancang, pencipta adalah orang yang merancang dan ciptaan tersebut. Yang keempat, apabila suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya. Yang kelima, apabila suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanannya. Pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan dari hak moral dan hak ekonomi dari hak atas kekayaan intelektual, dan jelaskan serta berikan contohnya. Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta atau reputasi pencipta atau penemu. Hak moral melekat pada pribadi pencipta atau penemu. Hak moral sendiri tidak dapat dipisahkan dari pencipta ataupun penemu karena sifatnya pribadi dan kekal. Dalam prakteknya, seringkali pihak lain di luar penciptanya yang melakukan eksploitasi secara ekonomis dan bukan penciptanya sendiri. Pihak lain tersebut melakukan pengumuman dan perbanyakkan hak cipta guna mendapatkan keuntungan. Adapun hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Dikatakan hak ekonomi karena hak kekayaan intelektual atau haki adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Contohnya, produser rekaman lagu yang mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan lagu dan menjualnya, di mana dalam hal tersebut akan mendapatkan keuntungan dengan memperbanyak atau menjual lagu tersebut. Maka di sini yang akan diambil nilainya yang pertama penyanyinya. Makanya banyak pencipta lagu yang tidak sejahtera. Kenapa? Karena ketika dia menciptakan suatu karya dan memasarkannya adalah orang lain gitu. Makanya sini yang diuntungkan adalah produser rekamannya atau artis yang membawakan ciptaannya tersebut atau yang mempopulerkan lagu tersebut. Adapun yang keempat, apa yang dimaksud dengan Protokol Madrid dalam pendaftaran hak cipta? Protokol Madrid adalah suatu pilihan dalam pengajuan permohonan pendaftaran merek internasional. Maka Protokol Madrid memberikan jalur alternatif bagi pihak-pihak atau pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya di luar dari negara mereka. Adapun pertanyaan yang kelima, jelaskan prosedur pendaftaran hak cipta di Indonesia. Pendaftaran hak cipta di Indonesia itu dilakukan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Baik itu secara daring atau online maupun secara memakai jasa konsultan hak kekayaan intelektual. Adapun prosedurnya, yang pertama itu adalah masuk ke dalam portal atau akun yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pertama itu harus melakukan registrasi akun hak cipta DGIP go.co.id.
Yang kedua, pengajuan pencatatan digital. Adapun yang ketiga, isi formulir yang tersedia di akun tersebut atau di media tersebut. Yang keempat, unggah data dan dukung segala sesuatu yang diminta dalam apa yang dibutuhkan dalam pengisian data formulir tersebut. Yang kelima, lakukan pembayaran registrasi. Yang keenam, pemeriksaan formulasi. Yang ketujuh, verifikasi akun. Dan tahap ke-8, mencatat atau pencatatan ciptaan yang disetujui. Yang ke-9, pencatatan sertifikat. Maka akan terdaftarlah hak cipta bagi seseorang yang sudah memiliki hak cipta tersebut. Adapun cara lain bagi orang-orang yang ingin praktis atau ingin mudah saja, maka harus menggunakan cara yang kedua, yaitu mengenai jasa konsultan hak kekayaan intelektual. Maka di sini harus mengeluarkan sedikit biaya yang lebih besar karena menggunakan jasa daripada orang lain. Menurut saya sekian mengenai PPT atau ujian tengah semester yang sudah diberikan kepada saya, dan saya sudah berusaha untuk menjawab. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan saya. Saya Rafli Wahyu Albani. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.